Kerja praktek adalah program akademik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan keahlian mereka melalui observasi dan orientasi di suatu instansi atau perusahaan. Program ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang pengelolaan organisasi, meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi dan bisnis, serta membekali mereka dengan pengalaman praktis di dunia industri. Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan kerja praktek, mahasiswa diharapkan melakukan perwalian mata kuliah kerja praktek terlebih dahulu dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Mahasiswa dapat mengajukan kerja praktek jika telah menempuh minimal 110 SKS pada program studi S1 Bisnis Digital dengan IPK minimal 2,0 sebagaimana tercantum dalam Kartu Hasil Studi atau KHS. Kerja praktek merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS sesuai kurikulum dan mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan sebelum pelaksanaannya. Mahasiswa dapat mengakses jadwal pelaksanaan kerja praktek melalui pengumuman di Sion ITB Stikom Bali pada laman sion.stikom/bali.ac.id. Sebagai platform utama informasi akademik, Sion menyediakan jadwal kerja praktek serta berbagai informasi penting lainnya. Oleh karena itu, mahasiswa dianjurkan untuk rutin memantau Sion guna memperoleh informasi terkini terkait pelaksanaan kerja praktek. Mahasiswa dapat melaksanakan kerja praktek di berbagai instansi, termasuk instansi pemerintah, perusahaan berbadan hukum minimal CV, institusi pendidikan, BUMN atau BUMD, perbankan, rumah sakit, hotel, dan inkubator bisnis. Dan tempat yang tidak direkomendasikan sebagai lokasi kerja praktek seperti toko komputer, warnet, rental komputer, dan toko handphone, serta jenis usaha lain yang tidak berbadan hukum. Selain itu, mahasiswa hanya dapat mengajukan satu tempat untuk pelaksanaan kerja praktek. Mahasiswa diharapkan memilih lokasi yang relevan dengan bidang keahlian agar pengalaman yang diperoleh selaras dengan kompetensi yang ditargetkan dalam program studi. Kerja praktek berlangsung selama 3 bulan dalam 1 semester. Mahasiswa harus menyelesaikan laporan kerja praktek sesuai batas waktu yang ditetapkan. Jika laporan tidak selesai dalam semester yang sama, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan kerja praktek ke bagian akademik. Meski demikian, pengelolaan waktu yang baik tetap penting agar proses akademik dapat berjalan lancar tanpa kendala. Mahasiswa harus memastikan bahwa kerja praktek tidak mengganggu perkuliahan yang sedang ditempuh. Dengan pengelolaan waktu yang baik, keduanya dapat dijalani secara optimal tanpa mengorbankan salah satu. Ketidaksesuaian jadwal perkuliahan dan kerja praktek dapat menghambat proses belajar maupun pelaksanaan kerja praktek itu sendiri. Mahasiswa yang mengalami kendala dalam kerja praktek disarankan segera berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan solusi yang tepat. Dosen pembimbing memiliki pengalaman yang dapat membantu menyelesaikan masalah selama kerja praktek. Koordinasi yang baik dapat mempercepat penyelesaian masalah. Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek akan mendapatkan bimbingan dari satu dosen pembimbing yang berasal dari ITB Stikom Bali. Selain itu, mereka juga akan dibina oleh seorang pembina yang merupakan perwakilan dari instansi atau perusahaan tempat mahasiswa tersebut melaksanakan kerja praktek. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal bagi mahasiswa dalam melakukan praktek dan penyusunan laporan kerja praktek. Dalam satu instansi atau perusahaan, kerja praktek dapat diajukan oleh maksimal 3 mahasiswa dalam satu kelompok.
Namun, setiap mahasiswa tetap wajib menyusun laporan secara individu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Meskipun kerja praktek dilakukan secara berkelompok, tanggung jawab penyusun laporan tetap bersifat perorangan dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek wajib mengikuti sosialisasi atau pembekalan yang diadakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur dan persiapan kerja praktek. Mahasiswa dianjurkan untuk berpartisipasi aktif agar memperoleh informasi yang lengkap sebelum memulai kerja praktek. Mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek wajib terlebih dahulu mengambil mata kuliah kerja praktek di KRS melalui proses perwalian. Kemudian, mahasiswa dapat mengajukan permohonan dan mengisi pendaftaran serta biodata melalui sistem SION. Proses ini harus diikuti dengan benar untuk memastikan kelengkapan data dan kelancaran administrasi. Selain itu, pastikan seluruh dokumen dan berkas pendukung telah lengkap sebelum mendaftar. Foto diri pada form biodata menggunakan pas foto resmi, berpakaian rapi dan sopan, serta menggunakan latar belakang berwarna biru dengan ukuran 3x4. Mahasiswa wajib mengumpulkan berkas kerja praktek yang meliputi formulir permohonan, biodata, bukti pembayaran SKS dan KRS yang telah ditandatangani oleh dosen wali. Berkas dikumpulkan ke bagian akademik dalam map kertas berwarna hijau untuk S1 Prodi Bisnis Digital. Surat permohonan kerja praktek untuk instansi tujuan akan diterbitkan maksimal 3 hari kerja setelah pengajuan dan dapat diambil di bagian akademik. Mahasiswa harus segera menyerahkan surat permohonan kerja praktek yang telah diterbitkan oleh akademik ke instansi atau perusahaan tujuan. Jika dalam 7 hari tidak ada konfirmasi atau balasan, mahasiswa wajib menghubungi pihak terkait untuk memastikan status permohonan. Instansi atau perusahaan akan memberikan surat balasan sebagai konfirmasi penerimaan kerja praktek. Mahasiswa wajib menginput surat balasan kerja praktek di SION sesuai periode yang ditentukan, termasuk nomor surat balasan dari instansi jika tersedia. Setelah itu, mahasiswa harus mengunduh bukti update, mencetaknya, dan menyerahkan ke bagian administrasi akademik bersama surat balasan asli dari instansi atau perusahaan. Dalam waktu kurang lebih 3 hari kerja setelah pengajuan, mahasiswa bisa mengecek nama dosen pembimbing kerja praktek melalui sistem SION. Dalam 7 hari kerja setelah menyerahkan surat konfirmasi dari instansi, mahasiswa akan menerima surat pengantar kerja praktek, surat penunjukan dosen pembimbing, dan kartu bimbingan kerja praktek. Dokumen tersebut dapat diambil di bagian akademik. Tim pemantau kerja praktek akan mendampingi mahasiswa dalam satu kunjungan ke instansi atau perusahaan tempat kerja praktek. Mahasiswa wajib membawa dan menyerahkan surat pengantar kerja praktek kepada pihak terkait di instansi tersebut. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan di tempat kerja praktek, menjaga etika, serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, mahasiswa harus menjaga nama baik alma mater selama pelaksanaan kerja praktek. Mahasiswa wajib mengunduh, mengisi, dan menandatangani formulir absensi di instansi atau perusahaan tempat kerja praktek. Formulir ini tersedia di SION. Mahasiswa wajib menyusun laporan kerja praktek sesuai pedoman yang ditetapkan. Disarankan untuk memulainya sebelum kerja praktek berakhir dengan bimbingan dari dosen pembimbing.
Minimal 4 kali bimbingan diperlukan untuk memastikan laporan terstruktur dan memenuhi standar. Setiap bimbingan harus dicatat dalam kartu bimbingan kerja praktek sebagai bukti. Mahasiswa dapat mengunduh formulir selesai kerja praktek dan formulir nilai kerja praktek melalui Sion. Setelah kerja praktek berakhir, formulir selesai kerja praktek harus diisi dan disahkan oleh pembina di instansi serta dosen pembimbing. Formulir nilai kerja praktek yang telah diunduh dan dicetak diberikan kepada pembina instansi untuk penilaian, kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing. Penilaian kerja praktek terdiri dari 60% oleh pembina instansi dan 40% oleh dosen pembimbing. Laporan KP yang telah dijilid harus disahkan oleh pembina instansi, dosen pembimbing, dan kepala program studi. Tanda tangan pembina wajib dilegalisir dengan stempel instansi, sedangkan tanda tangan kepala program studi harus dilegalisir dengan stempel program studi. Laporan yang telah disahkan kemudian diserahkan ke Perpustakaan ITB Stikom Bali, di mana mahasiswa akan menerima bukti penyerahan laporan dari petugas perpustakaan. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti penyerahan laporan kerja praktek dari perpustakaan, formulir selesai KP, formulir nilai KP, kartu bimbingan, absensi, KRS, serta dokumen pendukung lainnya ke bagian akademik. Nilai dari dosen pembimbing dan pembina lapangan akan diinput oleh bagian akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sion. Demikianlah prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja praktek bagi mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital ITB Stikom Bali. Pastikan setiap tahap yang dijalankan dengan cermat agar proses kerja praktek berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga panduan yang disampaikan mudah dipahami dan memberikan manfaat. Selamat melaksanakan kerja praktek.